kita ketemu lagi ya dalam program Try It. Pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia, dan pastinya bersama aku Putri Andriana yang akan nemenin kalian untuk nge-review makanan-makanan enak. By the way, nggak berasa ya, kayaknya kemarin tuh baru tahun baru, ya kan, baru Januari, tapi sekarang nih udah mau Lebaran aja. Ya kan, bentar lagi udah bulan puasa, terus lebaran. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal lebaran, sebenarnya nggak lebaran aja ya, hari raya apapun itu kan biasanya identik sama makanan, ya kan. Kalau makanan berat biasanya kayak ada ketupat sayur, ada opor, rendang. Tapi yang mau kita bahas hari ini itu bukan makanan beratnya, tapi kue keringnya. Ya nggak sih, pasti kalian mau dimanapun, mau di kampung kayak mau lebarannya di Jakarta, di kota manapun, itu pasti biasanya kalau lebaran identik banget sama kue kering. Nah makanya hari ini aku mau nge-review kue kering apa aja sih yang biasanya tuh ada gitu pas hari raya. Sebenarnya nggak cuma lebaran aja, kadang-kadang Natal, tahun baru, atau misalnya kayak Chinese New Year itu juga pasti ada kue kering kan. Nah di depan aku ini udah ada 7 jenis kue kering. Sebenarnya tuh kalau ngomongin kue kering tuh macem-macem banget ya. Orang tuh makin kesini makin pinter. Inovasinya tuh macem-macem, rasanya banyak. Tapi ini adalah yang biasanya paling umum kita temuin dimanapun. Ini udah ada 7, yang pertama kastengel udah pasti dong. Terus nastar. Ada cookies juga, terus nggak cuma cookies, ada kue kacang, ada akar kelapa, ada sagu, dan ada lidah kucing. Nah, tapi ini kalau aku ngeliat ya, ini tuh secara bentuknya tuh kayak udah lebih modern dibandingkan sama kue kering yang klasik. Jadi kayak bentuknya tuh udah lebih apa ya, lebih kreatif lah gitu. Kayak dulu kan misalnya kita kalau misalnya ngomongin soal nanas itu pasti bulat. Ya kan, bulat terus isinya nanas. Tapi kue nanas sekarang tuh bentuknya udah ada yang kayak gini guys. Aku aja tadi pertama kali ngeliat nggak nyangka kalau ini tuh ternyata nanas gitu ya. Bentuknya tuh udah lucu banget, orang tuh makin kesini makin pinter. Nah terus biasanya kalau kita ngomongin soal kue kering, itu beragam banget ya harganya. Dulu tuh aku inget banget waktu kayaknya aku SD apa SMP berapa tahun lalu tuh ada yang jual 1 pack kue kering ya. 50.000 tuh kalian udah dapat 6 toples. Itu kalau bayangin bahan-bahannya itu udah mahal banget, tapi kenapa dia bisa jual murah ya? Cuman memang kalau boleh jujur rasanya sih ya nggak begitu enak lah ya. Maksudnya kayaknya tuh kalau kue kering tuh makin mahal biasanya makin enak karena bahan-bahan yang dipakai tuh mahal. Kayak misalnya kalau kue-kue mahal tuh biasanya bukan pakai butter atau mentega, tapi dia pakainya Wisman misalnya gitu. Terus coklatnya tuh juga bukan coklat yang bikin sakit tenggorokan ya, tapi coklatnya tuh dark chocolate gitu. Jadi nggak gitu manis tapi enak. Biasanya sih gitu. Tapi nggak tahu nih yang mau kita coba hari ini apakah enak? Harusnya sih enak ya. Kita cobain yang pertama nih, aku penasaran banget. Nastar. Ya ini bentuknya tuh lucu banget nih. Asli deh, aku nggak pernah nemuin nastar tuh kayak gini tuh. Ya dia kotak gitu kayak pipi, terus dia kayak dikasih topping gitu atasnya tapi kering juga. Nah ini sebenarnya kalau ngomongin nastar itu berasal dari kata anas ya, anas atau ananas yang artinya nanas. Terus dari kata tart atau kue tart. Jadi memang ini tuh asalnya dulunya dari Belanda. Yang memang terkenal kue tart nanas. Tapi sebenarnya sebelum nanas, nastar itu justru isinya blueberry biasanya. Cuman karena dibawa di Belanda terkenalnya nanas, akhirnya ke Indonesia juga akhirnya kebawanya nastar tuh nanas. Nah ini adalah salah satu kue khas Belanda, cuman memang pas dibawa ke Indonesia tuh udah mulai diadaptasi juga ya. Dan katanya tuh ada filosofinya juga. Ini tuh artinya kemakmuran. Aku juga nggak tahu ya dari mana. Tapi yang jelas katanya tuh nastar tuh kalau dari bahasa Belanda itu artinya ada kemakmuran. Jadi ini juga sebagai simbolis atau sebagai doa supaya kita tuh semakin tahun tuh semakin makmur, semakin baik. Katanya sih gitu ya. Nah ini langsung aja kita cobain apakah yang kayak gini tuh lebih enak dibandingkan yang bentuknya bulat atau gimana. Kita coba aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Cuman
selain nanas, kataku rasanya yang muncul tuh kayu manisnya berasa banget. Jadi bukan cuma nanas aja, tapi dia kayaknya ada kayu manisnya deh. Soalnya bau sama pas kita telan tuh manisnya bukan manis nanas, tapi manis kayu manis atau cinnamon. Terus menurutku dengan dia bentuk kayak gini, selain nanasnya tuh jadi lebih banyak gitu loh, karena kan dia mau nggak mau kesebar, terus tebal. Dibandingkan kalau yang bulat itu kan biasanya orang dikit ya, kayak di tengah-tengah tuh baru ada topping nanasnya berasa gitu. Tapi kalau ini tuh dia merata gitu nanasnya. Jadi di setiap gigitan tuh dapat nanas. Enak sih. Aku tuh lebih suka bentuk kayak gini jujur. Soalnya selain nanasnya nggak pelit. Tapi kalau aku karena sukanya selain nanas yang selain nanas gitu ya. Jadi kayaknya aku lebih suka tuh kayak nanas doang tanpa kayu manis kayak gini. Soalnya ini tuh manisnya jadi double, manis nanas sama manis kayu manis. Tapi kalau secara adonan luarnya atau adonan yang tepungnya kayak gini, yang di luar sini enak sih. Terus dia juga kayak size-nya lebih besar kan, kalau misalnya kita biasa makan nanas sekali suap ya, langsung kunyah gitu. Ini tuh bisa berapa gigitan gitu. Oke, bentuknya unik juga sih, lucu ya. Oke, next kita ke yang coklat-coklat. Nah, ini cookies nih. Sebenarnya kalau ngomongin kue kering coklat, itu kayak nggak ada nama pasti kan, kayak nama nastar atau kastengel gitu nggak ada. Biasanya ya udah kue kering coklat, dan biasanya tuh disajikannya macem-macem, kayak ada yang atasnya cookies, ada yang kacang biasanya. Terus ada yang bentuknya love atau hati, ada yang bentuknya bintang. Nah, biasanya coklat tuh paling beragam. Cuman kalau aku nilai kue cookies coklat itu, yang penting coklatnya bikin sakit tenggorokan atau enggak. Kalau aku gitu sih, kan kadang-kadang ada ya coklat yang kayaknya baru makan dikit tuh langsung bikin sakit tenggorokan gitu ya. Biasanya itu coklat-coklat mungkin entah dia gulanya banyak atau coklatnya yang lebih sedikit tuh nggak ngerti deh. Jadi kalau aku sih sebenarnya coklat pasti suka, cuman yang penting dia bikin sakit tenggorokan atau enggak gitu. Nah, ini cookies, ini cocok banget kayak buat anak-anak ya. Jadi kalau kalian pas lebaran open house terus ngundang anak kecil, itu wajib banget nyediain yang rasa coklat gitu. Oke, kita coba nih, bismillah. Tuh biasanya kalau kue kering tuh sekali suap gitu. Dia memang teksturnya tuh cookies ya. Jadi kayak renyah. Bukan yang padat atau legit gitu enggak. Dia memang kering banget, terus teksturnya kayak cookies. Kalau cookies kan gampang patah. Nah, dia teksturnya tuh kayak gitu. Kalau kayak nastar tadi kan dia legit, lembut, padat. Kalau ini tuh kayak kriuk-kriuk. Tapi aku akuin dia coklat chipnya nggak pelit, berasa banget. Jadi di toppingnya tuh banyak, terus di adonannya tuh coklatnya juga berasa. Dan dia tuh coklatnya bukan dark coklat tapi kayak coklat milk. Jadi kayak coklat susu gitu ya. Bukan dark coklat yang rasanya tuh agak-agak pahit gitu ya, atau manisnya dikit. Dia masih manis tapi manisnya tuh kayak coklat susu. Ini enak banget sih, aku jamin kalau anak-anak pasti suka. Soalnya dia terus pas dimakan juga nggak berantakan gitu loh. Nggak langsung patah. Kan biasanya kalau kayak kue-kue kering entah bececeran lah atau apa gitu. Tapi kalau dia nggak, dia karena teksturnya kering. Oke, jujur ini aku yang pecinta coklat atau udah nyobain banyak coklat, ini enak banget ya coklatnya. Dia nggak begitu manis yang pasti. Cuman dia ada rasa susunya gitu aja. Oh ya, sama tadi aku lupa ngingetin, nastar ini meskipun kayaknya kelihatannya enak rasanya, tapi dia kalorinya itu paling besar. Katanya dia tuh satu potong aja tuh udah bisa 40 kalori. Jadi kalau kalian makan 3 piece aja tuh udah 120 kalori. Jadi kalau kalian lagi diet atau lagi defisit kalori, itu mungkin nastar jangan banyak-banyak ya. Aku mau ngingetin gitu aja, soalnya takutnya mentang-mentang ini kan dari nanas, buah gitu kan. Atau enggak, pasti coklat yang kalorinya lebih gede. Jangan salah, justru nastar yang kalorinya tuh paling gede gitu. Oke, kita lanjut nih. Ini adalah makanan sejuta umat ya, kayaknya wajib banget nih, lidah kucing. Aku nih sebenarnya agak bingung, lidah kucing nih ada kejunya ya. Setahu aku tuh lidah kucing dia kayak gula gitu, manis. Cuman kalau dia nih lidah kejunya, lidah keju jadinya, lidah kucing dia ada kejunya. Jadi aku dari jauh aku kira ini kastengel, ternyata ini lidah kucing. Nah, itu yang aku bilang, sebenarnya kalau orang bikin kue kering tuh
suka-suka mereka gitu, nggak ada aturan yang pasti harus begini harus begitu. Jadi sekreasinya mereka aja gitu, jadi makin kreatif biasanya tuh makin laku. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya kayak lidah kucing pada umumnya, renyah iya, manis iya. Cuman yang membedakan, dia ini ada gurih kejunya. Biasanya setahu aku kalau aku tuh makan lidah kucing pakai gula halus tuh yang biasa buat donat. Nah biasanya kayak gitu. Tapi ini ada keju keringnya, jadi nambahin rasa gurih. Enak sih, ini kayak sesuatu yang baru gitu ya. Karena memang setauku Ina Cookies tuh salah satu usaha kue kering yang dia tuh makin kesini makin inovatif. Jadi ngikutin zaman, ada rasa yang tren apa dia ngikutin gitu. Setauku gitu ya, soalnya aku juga pernah mampir, dia di Bandung sebenarnya pusatnya. Tapi kalau kalian mau beli di Jakarta atau di kota-kota tertentu tuh mereka punya resellernya banyak juga. Dan harganya nggak beda jauh sama yang aslinya. Anak aku tuh biasanya nggak gitu suka lidah kucing karena dia tipis ininya. Ukurannya tuh tipis gitu. Terus biasanya manis, aku nggak gitu suka. Tapi ini enak karena dia ada gurih kejunya. Renyah juga sih. Nah terus biasanya tuh kalau kue kering gini ya, selain bahannya mahal, kita tuh kan kalau mau bikin dikit, nggak mungkin kita beli bahannya dikit-dikit juga. Biasanya kan kayak harus kalian setengah kilo, 1/4 kilo. Kayak coklatnya juga kita nggak bisa beli cuman 1/4, biasanya harus 1 batang, kejunya juga gitu kan. Jadi kalau aku sih sebenarnya tim yang mendingan beli. Nah kalau kalian gimana nih, mendingan tim yang bikin atau yang beli? Kalau aku sih jujur mendingan beli, walaupun keluarga aku tuh banyak yang bisa masak. Yang bisa bikin kue kering gini, cuman aku tuh mikir kayak berantakannya belum, terus bahan-bahannya memang udah mahal juga ya kan. Terus kadang-kadang kita kayak butuh perintilan-perintilan yang dipakai tuh cuma setahun sekali, kayak oven ya kan, atau microwave, terus juga mixer kayak gitu-gitu kan, yang mungkin kita pakai kayak cuma lebaran atau hari raya tertentu doang kan. Jadi kalau aku sih mendingan beli. Terus kalau beli tuh jangan yang nanggung-nanggung. Kalau misalnya emang kita udah tahu nih di sini enak gitu ya, meskipun harganya agak pricey, kalau aku akan better pilih yang itu, yang udah jelas rasanya enak. Tapi kadang-kadang nggak harus di toko-toko kue yang besar atau ternama doang. Kadang-kadang orang yang bikin homemade tuh juga nggak kalah enak loh. Apalagi sekarang udah ada Instagram gitu kan. Kayak dari mulut ke mulut, kayak orang tuanya siapa, tantenya siapa tuh kadang-kadang nggak kalah enak juga dibandingkan kita beli di toko-toko roti terkenal. Oke, nih kita lanjutin lagi. Aku mau coba yang kue sagu ini ya. Nah nih kue sagu. Dia juga sama, di atasnya itu ada topping kejunya, tapi nggak gitu banyak ya, kayaknya cuman buat ini aja sih, buat mempercantik aja. Tuh. Terus dia juga ukurannya lumayan kecil. Ya biasanya nih rasanya sebenarnya nggak beda-beda jauh kayak adonan lidah kucing ya, kayak manis. Terus manisnya tuh manis susu gitu ya, manis gula. Tapi ini ada keju-kejunya dikit. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia tuh mungkin karena sagu ya, jadi pas dimakan tuh langsung kayak kempes gitu. Kalau yang lain kan kita harus effort ngunyah, ini tuh langsung kayak nyes gitu. Enak sih, tapi ini adalah tipe kue yang gampang bikin seret. Ini ya. Gampang banget hancur nih. Tuh. Ya. Ini yang aku bilang beda sama tekstur cookies tuh. Nih ya. Jadi dia tuh memang gampang hancur. Jadi pas kita masuk lidah tuh langsung kayak kempes gitu, langsung jadi mungkin kayak kena air gitu kan. Enak ya, dia tuh nggak cuma manis aja, ternyata gurih kejunya tuh juga berasa. Cuman kalau yang nggak suka kue-kue yang seret, mungkin ini jangan dimakan sih. Ini opsi terakhir lah ya, kalian bisa cobain kue kering yang lain. Soalnya ini agak gampang seret, tapi ini enak, serius ini enak banget. Manisnya juga, ini udah 4 kue aku cobain, manisnya tuh masih di taraf yang standar. Gak manis banget. Banyak tuh kue kering yang aku temuin tuh entah dia manis kayak kebanyakan gula atau kebanyakan susu, aku gak paham deh. Tapi kalau Ina Cookies ini so far rasanya balance semuanya. Gurihnya dapet, manisnya dapet. Terus teksturnya juga sesuai gitu, kayak cookies teksturnya kering, lidah kucing juga teksturnya kriuk ya kan, nastar yang empuk. Terus kalau misalnya sagu dia yang gampang hancur. Jadi kalian tinggal pilih aja sesuai
eh, kalian seleranya tuh kayak gimana. Cuman kalau lebaran biasanya anaknya kita nyediain semua sih ya. Soalnya kan orang yang datang ke rumah mungkin beda-beda. Atau misalnya bisa juga jadi opsi hampers. Karena kan lagi zaman tuh kalau misalnya kita puasa ngirim-ngirim hampers gitu kan, ngirim pakai kurir online kayak gitu kan, lagi zaman banget semenjak pandemi. Nah, kalian bisa jadiin kue kering ini opsi untuk hampers kalian. Oke, lanjut. Ini si yang bentuknya unik banget dan kayaknya tuh PR gitu bikinnya. Ini adalah kue coklat kacang. Kalau kalian perhatiin, ini tuh bentuknya kayak jari terus ada kukunya gitu. Kayak kuku gajah. Aku tuh ngeliatnya kayak gini. Terus kita ngebayangin bikinnya itu dia harus satu-satu. Ya kan, diselipin nih si kacang medenya. Kacang medenya tuh kayak dibagi dua sisi gitu. Terus dimasukin ke adonan coklatnya ini. Ini agak PR sih bikinnya, tapi bentuknya ini paling unik. Lucu banget, gemoy. Kita cobain, apakah rasanya selucu, seenak kayak kita ngelihat bentuknya gitu ya? Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini tuh coklat yang dark, jadi tidak semanis yang cookies. Ya, jadi kalau kalian suka coklat-coklat yang gak gitu manis, ini enak banget sih. Tapi kalau aku jujur, kacangnya tuh enak banget, tapi dibandingkan dia harus dijadiin topping di atas, aku tuh mendingan dicampurin sama adonan. Jadi biar setiap kita kunyah tuh ada rasa kacangnya. Nah, kalau kayak gini tuh udah polos aja nih, kayak coklat polos, nggak ada isinya apa-apa. Tapi ini pasti bahannya mahal banget sih, karena setahu aku kacang mede tuh mahal ya dibandingkan dengan kacang-kacang yang kayak biasanya. Kacang mede tuh lebih mahal setahu aku, apalagi dia satu kue gitu ya pakai setengah kacang. Berarti bayangin aja kalau satu pack harus berapa piece kacang mede gitu yang mereka harus beli kan modalnya. Jadi so far lagi-lagi aku bilang kalau kue kering tuh memang worth. Biasanya makin mahal tuh harganya memang bahan-bahannya tuh makin mahal juga. Aku tuh nggak tahu kenapa percaya sama tukang kue. Harganya kayak kue lapis, kue tart, harga tuh pasti nggak membohongi rasa, karena memang kalau kue itu tergantung sama bahan-bahannya. Bahannya makin mahal tuh dia biasanya makin bagus. Tapi ini enak ya, kalau aku dibandingkan suruh pilih cookies, aku akan pilih coklat ini karena ini nggak begitu manis. Tapi kalau kayak buat anak-anak atau yang suka manis silakan ini. Oke. Enak-enak. Terus ini aku suka banget sih. Aku suka banget. Apalagi kacangnya gede-gede, dia nggak pelit banget kacangnya. Jadi kalian kalau kepo, langsung aja deh cari tahu Ina Cookies. Kayaknya kalian kalau ketik di Instagram Ina Cookies tuh langsung muncul banyak resellernya mana aja. Terus cari yang di kota kalian. Tapi biasanya kalau reseller itu stokku nggak selalu lengkap. Karena kan dia nyetok ya. Jadi bukan benar-benar dikirim langsung gitu ya dari Ina Cookies. Sebenarnya yang dari Bandung tuh bisa pengiriman jauh, tapi kan kadang-kadang takut ya kelamaan di jalan atau dia basi, entah dia hancur atau apa. Jadi emang better nyari resellernya aja. Nah, terus nggak cuma itu aja nih. Tadi kita udah review 5. Ini ada akar kelapa. Ini biasanya sih yang paling banyak ya. Biasanya tuh dia disandingkan dengan rengginang dan juga kacang goreng. Terus biasanya tuh ditaruhnya tuh di toples, bukan toples bening, biasanya kayak toples kerupuk gitu kan, atau toples-toples biskuit, pas dibuka ternyata isinya tuh kue. Nah, biasa akar kelapa nih ada. Tuh, kenapa disebut akar kelapa? Karena memang dia itu bentuknya kayak akar kelapa. Aku nggak tahu sih akar kelapa kayak apa, tapi katanya sih kayak gini. Ya, jadi dia tuh bentuknya kayak panjang tapi kayak patah loh, kayak udah patah gini. Ngelingkar gitu ya? Oh, jadi aslinya tuh melingkar gitu, melingkar panjang. Oh iya iya iya. Tuh ya bentuknya ada yang kayak gini, ada yang padat gini, gitu. Oke, aku sih kayaknya belum pernah deh nyobain akar. Sering ngeliat tapi nggak pernah nyoba. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Tapi enak loh ternyata. Manis tapi ada gurihnya juga. Tapi dia pakai kelapa nggak sih buatnya? Enggak kan ya? Cuman karena bentuknya akar kelapa, tapi bukan berarti bahan dasarnya tuh kelapa. Jadi bener dia tuh manis, tapi dominan gurih juga. Terus teksturnya tuh kayak kerupuk.
Makanya nggak heran nih kalau kita nyajiin tuh biasanya harus bersamaan dengan rengginang dan juga kacang. Terus makan pakai kopi atau teh, ini enak sih. Biasanya kayak gini dia dijualnya bukan pakai toples yang kecil gitu ya, tapi biasanya kadang-kadang pakai plastik tuh. Atau emang kalau pakai toples dia toplesnya agak gede. Biasanya kan kalau kue kering gini bulat kecil. Nah kalau ini biasanya sih pakai plastik yang tebal gitu atau enggak toples tapi toplesnya agak tinggian. Setauku gitu ya. Nah ini yang terakhir ya. Ini sebenarnya dia ada versi yang sebesar ininya ya setauku. Tapi ini tuh kita beli yang mini cookies. Jadi biar kalian tahu juga Ina Cookies tuh dia jual versi mininya. Mau nastarnya, mau coklat cookiesnya, lidah kucing semua dia punya yang size segini. Harganya lebih murah. Harganya lebih murah dan dia juga jual kayak satu kotak tuh beberapa toples. Itu yang mini-mini tuh ada. Biasanya memang buat hampers atau buat traveling. Biasanya sih kayak gitu. Nah ini yang kita mau cobain itu yang kastengelnya. Ya. Dia polos gini ya. Kelihatan gak sih? Biasanya kan kalau kastengel mungkin karena ini yang size mininya, jadi dia polos gitu aja. Aku pernah makan yang nastarnya tuh juga bulat-bulat kecil polos. Tapi mungkin kalau kalian beli yang toples gedenya, harusnya dia ada toppingnya. Tapi rasanya sama aja kok, aku udah pernah nyobain. Rasanya sama aja. Meskipun dia mini, tapi ini kayak harus hati-hati gitu soalnya gampang patah. Tuh mini banget, ya ampun. Ya kita coba ya. Kejunya berasa banget asinnya. Sumpah asinnya berasa banget. Meskipun dia kecil gini ya. Terus dia tuh kayak ada oren-orennya gitu loh. Kayaknya kejunya tuh dia keju yang asin banget. Aku tuh lupa namanya apa, tapi ada tuh keju yang warnanya tuh oren banget. Asin banget. Asin keju banget parah. Malah kataku nggak ada manis-manisnya. Aku pecinta keju sih, tapi ini lumayan asin banget. Tapi enak gurih. Enak gurih, enak. Bener deh, aku yakin dia tuh pakai keju yang aku lupa namanya apa ya. Kalau kalian penasaran cari deh, ada keju yang warna orange. Dia tuh memang lebih mahal. Kejunya tuh lebih mahal dibandingkan cheddar. Jadi dia memang rasanya tuh lebih ke asin. Kalau cheddar itu kan kayak udah keju campur susu. Nah kalau itu tuh pure keju. Nah ini tuh aku yakin banget oren-orennya tuh keju itu. Setauku tuh dia tahun lalu tuh nyediain kayak gini buat hampers. Jadi kayak satu box tuh ada 4, ada yang 8 rasa. Atau kalian bisa mix juga sama yang size besar gitu ya. Itu terserah, tapi yang ini enak banget. Dan ini tuh kayak compact gitu loh. Kalau misalnya kayak kita buat di mobil atau kita lagi berkemah gitu ya. Nginep-nginep yang bawa makanannya gampang buat anak kosan. Ini cocok banget sih. Dan 26.000 sumpah ini murah banget. Murah dibandingkan kalian bikin sendiri. Itu nggak sesuai sama capek dan sama modal bahan-bahannya juga mahal. Kayak yang tadi aku bilang, kalian nggak bisa tuh kalau mau bikin setengah kilo terus bahan-bahannya cuma mau beli seperempat, setengah. Biasanya tuh kalian harus beli satu pack, sementara sekali bikin tuh nggak bakal langsung habis. Jadi kalau aku adalah tim yang beli dibandingkan tim yang bikin. Nah kalau kalian nih mendingan bikin atau beli, nah boleh deh sharing ya di kolom komen kita. Atau kalian juga mau nge-share misalnya resep-resep nih cara bikin nastar yang enak kayak gimana gitu kan. Bikin kastengel yang enak nih kayak gimana, nah itu boleh banget. Atau kalian rekomen kue-kue kering lainnya yang mungkin belum sempat aku review hari ini, boleh banget ya. Itu buat support di bulan Ramadan. Yang terdekat sih bulan Ramadan atau mungkin bisa buat Natal nanti atau hari raya lainnya. Yang jelas ini semua enak banget. Ya, aku kasih tau lagi ini semua kue kering dari Ina Cookies. Kalau kalian kepo, boleh cek websitenya, boleh cek sosial medianya, atau boleh kalian googling segala macam. Harganya berapa, rasanya apa aja, tapi menurutku ini enak banget. So far, aku kasih rate di 8 lah ya, soalnya enak banget. Oke teman-teman, thank you banget yang udah nonton episode Try It kali ini. Gak sabar kita menyambut bulan puasa dan juga lebaran. Mohon maaf lahir dan batin ya kalau misalnya selama ini ada salah. Kita ketemu di episode Try It lainnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. See you!